pertanyaan berikutnya masih dari salah seorang perangkat desa atau kampung di kabupaten saya, Aceh Barat, yang bertanya, bolehkah PLT kecil atau PLT kepala desa mengangkat sekdes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali di channel Kemang Pasya, sahabat belajar desa buat kalian semua. Sebelum dijawab, Sobat Desa perlu bedakan dulu antara PLT dan PJ. PLT singkatan dari pelaksana tugas, sementara PJ singkatan dari penjabat. Dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, penjabat atau PJ kepala desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu. Istilah penjabat kepala desa ini banyak disebutkan di berbagai aturan Sobat Desa, mulai dari Undang-Undang Desa, PP nomor 43 tahun 2014, dan Permendagri tentang Pilkades. Dari keseluruhan aturan tersebut, penjabat atau PJ kepala desa diangkat oleh Bupati Wali Kota dari PNS atau ASN pemerintah daerah kabupaten kota. Sementara Sobat Desa, istilah pelaksana tugas atau PLT nggak tercantum di aturan-aturan yang tadi disebutkan. Yang ada itu frasa melaksanakan tugas. Tercantum di beberapa pasal dan ayat di beberapa aturan. Frasa melaksanakan tugas itu identik dengan sekretaris desa nih Sobat Desa. Jadi kalau saya pribadi berpandangan, sekretaris desa yang melaksanakan tugas kepala desa disebut sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala desa. Kalau Sobat Desa beda pandangan dengan saya, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya masukannya. Nah, dari analisa ini aja sebenarnya kita udah bisa jawab pertanyaan yang tadi Sobat Desa. Apakah bisa PLT kecil atau PLT kepala desa mengangkat sekdes? Jawabannya tentu aja nggak bisa. Kenapa? Ya karena orang yang menjadi PLT kepala desa adalah sekretaris desa itu sendiri kan. Gak mungkin dia mengangkat orang lain untuk menggantikan dirinya sebagai sekdes. Jikapun ada orang lain yang menggantikannya, ya otomatis dia nggak akan menjadi PLT kepala desa. Lagian PLT kepala desanya sifatnya sementara. Gitu kan Sobat Desa? Tetapi kalau pertanyaannya diperluas dikit kayak gini, misalnya, bisa nggak kira-kira ya PLT kepala desa mengangkat perangkat desa lainnya seperti kepala seksi, kepala urusan, atau kepala dusun? Nah, kalau yang ini Sobat Desa bisa cermati ketentuannya di sini. Di pasal 45 Undang-Undang Desa disebutkan, jika kepala desa diberhentikan sementara loh ya, karena pasal 41 dan pasal 42. Pasal 41 itu kepala desanya diberhentikan sementara oleh Bupati Wali Kota kalau udah dinyatain sebagai terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun. Kalau pasal 42 itu kepala desanya diberhentikan sementara kalau udah ditetapin jadi tersangka gara-gara kasus korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Maka sekdes melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa itu tadi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atau di pasal 42 ayat 2 di PP nomor 43 tahun 2014 juga disebutin Sobat Desa, kalau kepala desa mau nyalon untuk jadi kepala desa lagi untuk periode berikutnya, terus beliau diberi cuti sejak ditetapin jadi calon kepala desa, maka sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa. Ketentuan kayak gini juga tersebut di pasal 45 ayat 3 Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Tapi tadi kan pertanyaannya tentang PLT kecil Bang. Kalau di Aceh ada nggak ketentuan khusus mengenai PLT kecil ini? Ada Sobat Desa. Di pasal 16 ayat 3 Kanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kecil juga disebutkan mengenai sekretaris kampung yang menjadi pelaksana tugas atau PLT kecil karena kecilnya cuti untuk pencalonan di periode berikutnya. Juga disebutkan di pasal 44 kanun ini tentang sekretaris kampung yang jadi PLT kecil karena kecilnya nggak bisa jalanin tugas dan kewajiban sebab sakit sampai 6 bulan berturut-turut Sobat Desa. Terus yang dimaksud sekdes melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa itu seperti apa sih Sobat Desa? Kalian bisa cermati di pasal 26 ayat 1 sampai 4 di Undang-Undang Desa. Salah satu kewenangannya adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Jadi kesimpulannya, ya bisa aja sekdes yang jadi PLT kepala desa tadi mengangkat perangkat desa seperti KASI, KAUR, atau KADUS ya, sepanjang pengangkatan atau pemberhentiannya mengacu ke ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Gimana? Cukup jelas nggak Sobat Desa? Kalau ada yang kurang, kalian bisa komentari di bawah ya.
Di segmen edukasi desa nanti akan kita bahas juga apa aja sebab-sebab diangkatnya penjabat kepala desa dan PLT kepala desa. Jadi standby terus di channel Kemal Pasya, serta jangan lupa subscribe, share, dan like juga video ini. Terima kasih udah nonton dari awal hingga selesai ya. Sampai jumpa di episode tanya jawab berikutnya. Salam Sobat Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.